Hari ini sangat spesial buat saya karena satu, saya diberkati dikasih usia 50 tahun yang katanya golden age gitu. Karena ya, habis 49 tahun, nanti saya cerita tentang umur yang buntutnya 9 di belakang itu. Adat China mengatakan seperti itu, yaitu bahwa kamu punya pilihan. Dan saya sudah melewati beberapa kali buntut 9. Dan kemarin saya sudah melewati, sudah memilih. Dan karena itu saya terima kasih, saya diberi kesempatan, diberi umur sampai 50 tahun ini. Satu. Kedua juga perilisan dari album Inkonsistensi ini. Dan yang ketiga, satu lagi, ini porongan ini. Perilisan dari website Homer Indonesia. Ya, ini sudah akhirnya website sudah jadi, karena kita punya prinsip pukul dulu baru pikir belakangan. Websitenya baru jadi kali ini. Ya, itu acara hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang telah hadir menyempatkan waktu. Padahal tadi bilangnya rilis album ya, belum dapat denger kan dari bapaknya, ini ngapain albumnya. Jadi saya tanya aja deh, apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya membuat album Inkonsistensi ini? Oke, terima kasih. Ya, maksud dan tujuannya adalah awal karena saya 4 tahun lalu membuat Homer Indonesia, yaitu brand gitar lokal buatan anak bangsa. Dari situlah kita berjalan dan syukur bisa berjalan dan diterima. Tapi memang tidak mudah ya membuat brand gitar lokal di Indonesia, walaupun Indonesia adalah produsen terbesar di dunia. Ada 3, China, Korea Selatan, dan Indonesia. Dan brand-brand gitar internasional hampir semuanya dibuat di Indonesia. Tidak mudah juga untuk kami brand lokal untuk bisa menembus itu. Akhirnya kami berjalan dan berpikir akhirnya mencoba untuk membuat usaha lain, yaitu di dunia recording atau produksi. Dari situlah akhirnya saya berpikir kita harus membuat sesuatu, dan akhirnya dibuatlah album Inkonsistensi ini yang materinya dibuat 14 tahun lalu ketika Padi Reborn vakum itu. Saksinya 2010 Padi Reborn vakum, jadi saya dan Asrul membuat lagu-lagu itu dan tersimpan di harddisk. Akhirnya 2 tahun lalu kita bersepakat untuk membuat satu project gitu, dan akhirnya dimulai dengan album Inkonsistensi ini yang materinya dari 14 tahun yang lalu. Itulah tujuannya. Jadi sekarang ini membuat album dulu sebagai satu langkah, keduanya akan membuat materi-materi lain dan produksi lain untuk musik Indonesia. Kenapa dipilih nama Inkonsistensi? Ibarat cinta itu tidak inkonsistensi. Cinta itu inkonsistensi. Ya, mungkin bertepatan di umur 50 tahun ini juga ya, saya mendapatkan hidup itu tidak pernah flat ya. Hidup itu selalu berkembang gitu. Bahkan kadang-kadang terjadi yang tidak seperti kita inginkan ya. Akhirnya salah satu jalannya ya kita harus merelakan atau menjalani itu. Ya, saya menganggapnya itu sebuah inkonsistensi yang harus kita jalani. Kan banyak nih musisi-musisi terkenal, dan Anda pasti ketemu mereka kan, sering manggung bareng. Kemudian banyak juga musisi yang sudah viral. Kenapa nggak mereka yang dipakai untuk ngedongkrak Homer dan juga
produksi albummu? Kenapa justru musisi-musisi sahabat-sahabatmu ini yang dipilih? Ya, balik lagi ke cinta. Memang waktu itu materinya dibuat sama Bapak Asrul dan saya mau mencoba mengganti vokalnya, dia nggak bisa. Apa daya? Terlalu cinta saya bro sama kamu. Itu yang pertama. Jadi saya merasa pekerjaan yang dimulai itu harus diselesaikan. Caranya bagaimana? Ya harus selesai karena Bapak Asrul saat ini sudah bekerja dan waktunya nggak mudah lagi untuk bertemu. Jadinya saya tetapkan vokalisnya utama adalah Asrul dan pengisi yang lain itu adalah tim Homer. Tim Homer yang sudah bekerja sama dengan kita sebelumnya. Seperti itu. Apa ya tadi mau nanya sampai lupa. Anda sebagai gitaris Padi, kalau memang punya lagu-lagu bersama teman atau lagu yang rasanya wah oke banget, kenapa sih harus diproduksi sendiri? Kenapa nggak diajak aja teman Padi, aku punya lagu bikin dong gitu? Kenapa justru diproduksi sendiri dengan teman? Oh ya, ini memang berbeda dengan Padi. Ini adalah Homer Indonesia. Jadi ini adalah project saya dan tim Homer ini. Ya nggak cuma saya gitu, ada Andreas, Oscar, ada Ilham, Kanichira, Anda sendiri sebagai CEO gitu. Jadi ini adalah memang sebuah gerbong sendiri, berbeda dengan Padi. Tapi kalau misalnya dilihat dari genre dari lagunya atau musiknya, kira-kira beda jauh nggak sih inkonsistensi dengan Homer dan Padi? Genre lagu ini apa sebenarnya? Kalau saya sih memang mengalir aja sih membuatnya, tapi saya menyebutnya rock alternatif ya. Ada pendapatan Om Asrul? Rock alternatif ya. Berbeda mungkin. Oh, mungkin ada beda. Mungkin sama juga sama Padi, rock alternatif, tapi ya mungkin. Kita kepengen dengar suka duka dari pembuatannya. Suka duka, sukanya adalah dukanya dulu deh. Dukanya karena saya tidak ada tanggung jawab kepada pihak lain, yaitu saya bekerja sendiri, bertanggung jawab sendiri, menyelesaikan sendiri. Jadi nggak ya ini? Jadi dibuat nggak ya ini? Terus jadinya seperti apa? Itu yang tantangan terbesarnya. Dan ya puji Tuhan akhirnya bisa selesai. Itu dukanya. Sukanya karena ini mengalir saja ya, mengalir saja. Jadi lebih agak tanda kutip lebih fun aja sih, karena ngawur. Tetap berprinsip pada inkonsistensi ya, ngawur tapi ada hasilnya. Itu dari POV-nya Mas Ari. Sekarang kita aja kita undang deh partnernya Mas Asrul. Aduh, inilah penyanyi kita dan pencipta lagu yang ganteng. Ayo dong, yang ganteng ke depan. Coba Mas Asrul sekarang. Oh ya, satu lagi nih penyanyinya ada di sini. Hari. Mana ini? Wah, ini dia. Yang mana dulu nih yang mau didengerin? Cerita suka dukanya yang mana dulu nih? Mau Mas Asrulnya dulu atau Hari? Wah, ini ada senioritas dan junioritas ini namanya. Oke, waktu dipersilakan. Perasaannya gimana bro? Selamat malam semuanya. Terima kasih pada semuanya sudah hadir di sini, terutama Mas Ari. Kita panggilnya Homer ya, sekeluarga dan tim. Kalau untuk sukanya sih banyak ya, karena kita berkreasi dengan teman-teman lama gitu. Kemudian kalau dukanya masalah waktu aja sebenarnya, karena
masing-masing sudah punya kesibukan sendiri, jadi untuk pembukaannya agak susah. Mas Hari, pendek sekali mas. Suka dukanya, apa kayak dukanya nggak ada deh. Banyak sukanya soalnya. Segitu boleh. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mungkin berapa lagu ya? Terus genrenya apa mungkin? Ada 8 lagu. Kalau genre ini kompleks katanya. Kompleks. Ya memang karena kita membikinnya mengalir saja, dan itu materi 14 tahun yang lalu yang kita bikin, dan ada beberapa lagu yang pakai materi 14 tahun yang lalu, jadi nggak take vokal lagi, vokalnya pakai yang 14 tahun lalu. Bahkan ada satu lagu yang tidak bisa direkam ulang karena sesuatu hal dan lain hal, akhirnya demonya 14 tahun lalu itu dijadikan master. Itu masih ada suara metronomnya, tapi kami pikir itulah metronom bagian dari musik, jadi kita rilis saja itu. Jadi genrenya Kompleks. Jazz atau instrumental? Mungkin nuansa sama musiknya Padi seberapa ini jauh atau? Jadi kalau sama Padi agak jauh ya. Sangat jauh sih kalau sama Padi. Kalau instrumen tidak ada vokalnya, semua lagu ada vokalnya. Genrenya saya sih mengatakan pop alternatif, rock alternatif saya mengatakan, rock alternatif. Mas, dengan muncul nama inkonsistensi itu maksudnya apa mas? Karena kan mungkin Mas Hari belum pernah muncul lagi, akhirnya inkonsistensi atau seperti apa? Inkonsistensi adalah judul album ini, dan ini adalah album pertama saya dan kami. Kenapa disebut inkonsistensi? Karena itu tadi, kehidupan selalu berkembang, selalu bergerak, dan itulah kehidupan yang inkonsistensi. Jadi kita harus selalu bisa menghadapi itu. Kalau tema lagunya mas, mungkin tema lagunya soal apa aja nih? Kehidupan kan? Ya, ada cinta, tapi yang lebih luasnya hubungan antar manusia dari perspektif masing-masing. Untuk support dari Padi sendiri seperti apa? Karena kan ini kan di luar dari Padi nih. Oh, support sekali, dan ini kita masuk ke Padi Records gitu. Jadi di bawah Padi juga gitu. Padi saat ini juga membuat sebuah record label namanya Padi Records, dan ini adalah Anaknya ya? anaknya gitu. Nanti akan ada anak-anak yang lain mungkin. Mohon doanya. Biar diperjelas sedikit, sebenarnya Homer sudah mengeluarkan ini album yang kedua. Dulu itu kita kasih nama Zen ya, Zen. Jadi ada beberapa teman-teman juga itu kita lakukan di saat pandemi. Jadi bisa lihat di Spotify Homer Indonesia. Di sana ada The Turbo, ada Zen, dan ada 5 lagu ya. Ada 5 lagu. Nah, tapi untuk grup project yang ini adalah project kedua. Cuma dia tidak langsung di bawah Homer Indonesia, tapi atas nama ATS karena Ari Trisosianto. Karena memang lebih banyak proyeknya si Bapak, bukan si Homer. Begitu. Nah, kenapa dikasih nama inkonsistensi tadi sudah dijelaskan. Kalau kita lihat ke sejarah ke belakang, Mas Arinya ini punya prinsip tambahan nih tentang konsistensi dan inkonsistensi. Tolong disebutkan, Pak. Coba ya. Itu Ya, saya kalau ditanya, saya ini konsisten dalam inkonsistensi. Nah, itu yang sering dikatakan oleh teman-teman Padi.
Nah, satu lagi nih yang mensupport album ini baru datang, Bapak Oscar. Mana ini Oscar, nggak bisa bersembunyi loh, saya melihatmu datang. Oh sorry, ralat bukan Padi Records tapi Reborn Records. Ralat, Reborn. Bapak Oscar, tolong kemari. Karena ini juga krunya Homer yang multi talent. Di saat kita memproduksi album ini ternyata kita kurang satu orang yang bisa main harmonika. Nah ini dia. Bapak Oscar boleh deh memberikan sedikit kata-kata jika mau loh ya. Suka dukanya. Singkatnya sih kalau dukanya nggak usah diomongin aja, jadi banyak sukanya, jadi suka-suka aja, suka-suka kalau sama di Homer, sama Mas Ari gitu ya, banyak sukanya lah juga. Mulai Al-Fatihah. Karena yang terlibat sangat banyak, yang ulang tahun memotong pucuknya, lalu iya setengahnya saja yang boleh diambil, yang pucuk sebelahnya tidak boleh. Bagi Dipotong. dua. Potong dulu, nanti setengahnya boleh diambil, setengahnya harus dipotong. Jadi agak berbeda dengan Itu adat yang sebenarnya. Jadi nggak boleh memutus hubungan ke atas. gini ya. Iya, itu Mas Asrul. Oh tidak, saya Oh, siapa persembahkan itu? kepada Anda. Oh, kira-kira sama